Halo brother, baik lagi di iBrother Channel. Dan seperti yang udah kita tahu, iPhone SE serta iPad Air generasi 5 dengan chipset M1 udah mulai dijual di Singapura dan di Malaysia. Lalu bagaimana dengan iBox dan Digimap yang ada di Indonesia? Dan berapakah harga yang mungkin akan dijual resmi di Indonesia? Video ini adalah jawabannya. iPhone SE 2022 seperti yang udah kita tahu resmi diluncurkan oleh Apple di awal Maret lalu. iPhone SE ini merupakan suksesor dari iPhone SE di 2020 yang diluncurkan 2 tahun lalu. Memang hanya sedikit perubahan yang terasa yaitu di bagian chipset dan di bagian jaringan aja. Dari aspek desain dan fitur-fitur lainnya, sangat identik sekali dengan spesifikasi dan desain dari iPhone SE yang dirilis Apple di tahun 2020 yang lalu. Meski udah mulai dijual di beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, iPhone SE generasi ketiga di tahun 2022 ini belum juga hadir di Indonesia. Walau demikian, iPhone SE generasi ini akan segera hadir di tanah air dalam waktu yang sangat dekat. Indikasi tersebut udah dikuatin dengan munculnya TKDN di situs Kemenperin. Situs ini merangkum daftar perangkat yang udah lolos pengujian tingkat kandungan dalam negeri sesuai dengan batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Angkanya sendiri sekitar 30% untuk bisa lolos TKDN. Ketika sebuah perangkat lolos, Kemenperin akan menerbitkan sertifikasi yang menyatakan perangkat tersebut telah memenuhi batas minimal TKDN yang ditetapkan. Sertifikasi itu juga memastikan bahwa perangkat tersebut siap dijual di Indonesia. Nah, untuk iPhone SE generasi ketiga di tahun 2022 sendiri memiliki nomor TKDN dengan serial 974-SJ-IND-8-TKDN-4-2022 yang udah diterbitkan pada tanggal 11 April di tahun 2022 ini. Namun kalau kita tilik di laman TKDN, tidak menyebutkan iPhone SE 2022 dalam kolom merek dan tipe perangkat. Namun setelah ditelusuri, iPhone SE generasi 22 ini memiliki nomor model A2783. Namun yang disayangkan, di halaman TKDN tersebut tidak ada informasi soal spesifikasi dari iPhone SE 2022 ini. Seperti yang udah kita ketahui bersama, bahwa upgrade yang terjadi dari iPhone SE 2020 ke iPhone SE generasi ketiga atau iPhone SE 2022 hanya beberapa poin utama aja. Salah satunya yaitu jaringan, di mana iPhone SE generasi ketiga 2022 ini sudah support jaringan 5G. Selain itu, upgrade yang terjadi adalah pada RAM. Kalau iPhone SE 2020 hanya 3GB aja RAM-nya, tapi untuk iPhone SE generasi ketiga di tahun 2022 ini sudah support RAM dengan kapasitas 4GB. Lain itu juga ada peningkatan kapasitas baterai, dan yang terakhir adalah upgrade yang paling berasa yaitu di dapur pacunya, di mana iPhone SE generasi ketiga ini sudah menggunakan Apple A15 Bionic dengan fabrikasi yang sangat kecil yaitu 5 nanometer. Nah, untuk harga iPhone SE 2022 di Indonesia diperkirakan kurang lebih mirip-mirip dengan harga yang ada di Singapura atau di Malaysia, namun pastinya akan sedikit lebih mahal dari harga-harga yang ada di kedua negara tersebut. Untuk perbandingan, inilah harga iPhone SE 2022 yang dijual resmi di Singapura. Untuk iPhone SE di storage 64GB dijual sekitar 7,3 juta. Untuk iPhone SE di storage 128GB dijual dengan 8,1 juta, dan iPhone SE dengan storage 256GB yaitu varian tertinggi dijual dengan harga sekitar 9,9 juta rupiah. Selisih harga resmi yang dijual di Singapura dan di Indonesia kurang lebih nanti ada di angka sekitar 1 jutaan. Jadi kalau harga iPhone SE di 64GB yang ada di Singapura dijual dengan harga 7,3 juta rupiah, kemungkinan besar di Indonesia akan dijual dengan harga sekitar 8,3 jutaan. Begitu juga untuk iPhone SE di storage 128GB dan 256GB. Jadi gimana Ri? Menurut pendapat kamu, apakah dengan harga segitu cukup worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini? Atau kamu lebih memilih membeli iPhone second yang memiliki spesifikasi dan desain yang jauh lebih kekinian? Coba kamu tulis aja opini kamu di kolom komentar. Selain produk iPhone SE 2022, ada juga iPad Air 5.
Untuk iPad Air 5 juga tidak ada perubahan masif yang sangat berasa di iPad Air ini. Namun yang paling terasa dan paling menonjol adalah chipsetnya yang sudah menggunakan Apple M1. Tentu menurutku ini adalah hal yang sangat bagus karena chipset M1 memiliki daya dan memiliki power yang sangat powerful. Dibanding iPhone SE 2022, aku merasa lebih menarik untuk menanti iPad Air 5 ini resmi di Indonesia. Bagaimana dengan kamu? Sama kayak halnya iPhone SE 2022, pedalaman TKDN juga nggak merinci fitur yang diusung oleh perangkat ini. Namun begitu, meski belum diumumkan secara resmi, situs Apple Indonesia sudah memajang iPhone SE 2022 dan iPad Air 5 di situs resminya. Hal ini tentu memperkuat bahwa kedua perangkat itu akan segera rilis di tanah air. Namun hingga kini, Apple Indonesia sendiri masih merahasiakan harga dan tanggal peluncuran secara resmi iPhone SE 2022 maupun iPad Air 5. Informasi resmi soal ketersediaan perangkat baru Apple di tanah air biasanya baru akan diumumkan oleh distributor resmi Apple di Indonesia seperti iBox dan Digimap. Nah, buat harga iPad Air 5 yang dijual di Singapura, harganya kurang lebih kayak gini. Untuk yang varian Wi-Fi only dengan storage 64GB dihargai sekitar 9,2 juta, sementara untuk storage di 256GB dihargai dengan harga sekitar 11,5 juta. Sementara untuk varian Wi-Fi plus seluler, untuk storage 64GB dihargai 11,5 juta, dan untuk Wi-Fi plus seluler dengan storage 256GB dihargai 13,9 juta rupiah. Nanti kemungkinan besar harga yang akan dirilis di Indonesia nggak jauh-jauh dari situ, namun pastinya sama kayak iPhone SE 2022, harganya tentu akan jauh lebih mahal dibanding di Singapura. Namun biarpun begitu, baik iPhone SE 2022 maupun iPad Air 5, walaupun secara resmi belum masuk Indonesia, kalau kita lihat di e-commerce, di Tokopedia atau Shopee, sudah banyak yang menjual versi internya. Dan saran aku sih kalau kamu mau beli iPad Air yang tanpa seluler atau yang Wi-Fi only, sebaiknya beli versi inter aja. Karena kemungkinan kamu bisa mendapat harga yang jauh lebih murah daripada versi yang dijual di iBox atau di Digimap. Lalu lain halnya ketika kamu membeli iPhone versi inter atau iPad Air yang sudah menggunakan jaringan seluler. Ini perlu kamu pastikan kepada seller yang menjual apakah mereka mengurus untuk aktivasi selulernya atau tidak. Karena kalau seller tidak mengurus untuk aktivasi jaringan selulernya, maka kamu sendiri harus membayar lebih ke pihak bea cukai untuk melakukan aktivasi IMEI agar jaringan selulernya bisa digunakan di Indonesia. Nah, itu aja info yang bisa aku berikan di pekan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi kamu sebelum memutuskan membeli iPhone SE generasi ketiga ini atau iPad Air 5. Apakah kamu akan membeli versi inter atau versi resmi Indonesia? Semua pilihan ada di tangan kamu. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.